Nonton acara komedi terbaik di Indonesia sudah bisa ditonton di mana, Tretan Di Muslim? majelislucuindonesia.com. Download sekarang juga. Lu semua lagi dengerin podcast awal minggu. Gue gak tahu ini buat tayang kapan, maybe tanggal 9 atau tanggal 16 karena akan ada satu tamu, ntar kita lihat lah confirm atau nggak confirm. Sekarang kalau if you wondering kenapa setnya berbeda, studio lagi renovasi dan ini ruangan gue. Kalau kenapa bertanya kenapa kayak bos gini, cause damn right I'm the freaking boss. Gue tuh lagi kepikiran tentang being self-centered. Gue tuh baru sadar, dan gue juga baru sadar kemarin gue membuka stats pendengar podcast Al Minggu, ternyata semuanya jauh lebih muda daripada gue ya. 17 paling besar itu adalah 17 sampai 24 dan 25 sampai maybe 32 gitu. Dan justru yang seumur gua tuh malah 33 sampai 30 ini nggak ada. Dan gua penasaran kenapa ya kalian mau dengerin ini gitu. Lucu aja gitu. Kalau yang seumuran gua ngerti, karena pasti relatability-nya tinggi dan mungkin dia tidak nyambung dengan bapak-bapak kompleks lainnya. Tapi kalau mereka jangan nyambung, apalagi yang nasib dari 17 sampai 32 ini ya, who are you in your group? I mean, apakah kalian orang-orang yang bitter gitu atau merasa lebih keren daripada yang lain karena kalian nggak mendengarkan konten-konten mainstream lainnya? I don't know what mainstream is, tapi ya pasti itu kalian cukup judgmental dan mungkin feeling gua nggak berpasangan juga. Karena pasti kalau berpasangan nyebelin sih dengerin orang komplain mulu. Dan gue pengen ingetin bahwa sebetulnya itu sesuatu yang perlu lo perhatikan dalam diri lo, karena ada perbedaan besar antara being a complainer dan being thoughtful gitu. Thoughtful tuh ya penuh pemikiran, tuh melayaninya menurut gue lebih luas daripada sekedar diri lo sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa menurut gue, asal jangan lo tunjukkan ke orang lain. Yang membedakan orang self-centris sama nggak self-centris adalah yang self-centris itu dia akan ngeluarin aja gitu tentang dirinya dia. Yang nggak self-centris tuh dia punya pemikiran tentang dirinya dia, tapi dia mikir, tapi masa gue keluarin sih, kok gue self-centris banget lah gitu. Jadi sebetulnya semua orang tuh self-centris, yang bedain cuma lo ketahuan apa nggak ketahuan. Dan gue harap kalian adalah self-centris yang tidak gitu nampak. Apa sih ciri-ciri orang self-centris? Ya punya konten podcast dengan monolog aja tuh cukup self-centris. Dan menurut gue orang tuh menurut gue kadar egonya, kadar self-centrisnya, dan kadar intelektualnya bisa diukur dari jumlah selfie dari Instagramnya. Menurut gue, kalau setiap 6 kali post ada 1 selfie, kalian berbahaya sih. Menurut gue rata-rata yang baik tuh ya tiap 12 ada 1 oke lah. Kalau lo nyaman ngomong ke kamera dan pose dengan berbagai macam angle andalan lo, ya lo self-centris ya. Dan jangan jadi orang-orang itu, karena orang-orang itu either dia merasa dirinya paling keren atau dia merasa dirinya paling bermasalah, dan nggak ada yang keren dari orang-orang itu gitu. Itu hanya akan menghambat kalian bisa bahagia, karir kalian, dan dalam hubungan kalian terhadap apapun, misalnya kalian berpasangan atau kalian punya geng pertemanan, cari tahu berapa banyak kalian ngomong gue atau aku dalam
sekali ngomong. Kalau ada 3 kali dalam sekali ngomong sebelum lo membiarkan lawan lain lo berbicara, ya lo sangat self-centris gitu. Dan lo, jangan jadi orang itu, karena orang itu nggak ada yang nyenengin, orang itu semua nyebelin. Mendingan ya nggak tahu. Menurut gua, dan exercise yang baik adalah gimana caranya lo memperolok diri lo sendiri. Kalau lo tahu caranya memperolok diri lo sendiri, you'll be fine. Mungkin sekarang nggak punya teman, lo mungkin nggak populer, tapi mending lo nggak populer daripada lo disukain hanya karena lo tidak menjadi diri lo. Itu kayak itu quote Kurt Cobain, I rather being hate for who I am than being loved for what I am not. Kemarin beredar kan tuh viral konten videonya Najwa yang diambil. I think that's a brilliant technology, but it's also some scary shit juga. Dia ngambil dari Snapchat beberapa orang and then try to identify pelaku, and then itu di cross with public records, which is public CCTV dengan timingnya, dan ada beberapa 4 orang yang bakar kon dan berusaha membakar halte MRT gitu ya. Di podcast yang kemarin gue sempat ngomongin jasa yang diperlukan orang-orang kaya itu atau orang-orang berkuasa adalah jasa-jasa mencari kambing hitam, dan itu luar biasa banget men. Maksudnya lo ketemu, dan gue yakin nggak akan diusut, atau kalau diusut pun agensi itu akan kembali lagi beraksi seperti dia memberikan preman yang lagi merokok dekat kejaksaan dan membakar kejaksaan gitu. Here's the thing tentang negara miskin ya, dan gue selalu menyebut negara kita negara miskin. Orang-orang yang disposable tuh banyak banget men. Disposable tuh dalam artian bisa dibuang tanpa memiliki arti apa-apa gitu. Orang yang desperate-nya banyak. Some of you mungkin mau seberapapun kalian ngikutin passion dan bekerja keras, mungkin kalian nggak akan pernah bisa melihat duit jumlahnya 300 juta. Meaning kalau lo bisa dapat 300 juta di depan, you take a fall dan ke penjara, dan lo dilindungi calo lo, kayaknya lo akan ambil sih. Masa sih sekarang gua tanya di sini, yang apalagi pandemi gini kan, semua orang kehilangan pekerjaan. Kalau lo kehilangan pekerjaan, keluarga lo susah, anak bini lo kelaparan, dan lo ngilang setahun ntar dengan jaminan bahwa ya pokoknya nanti duit 300 juta keluar dan lo aman di penjara, lo mau ambil nggak? Ambil men. ambil. Dan yang bagus adalah pada saatnya nanti tipe kejahatan ini udah hadir dalam bentuk aplikasi gitu ya, dimana dia bisa ekonomi sharing kayak ojek online gitu, dimana semua freelance dan nanti tinggal di book dan we all know how it works itu, pakai sistem poin dan apa. Oh enggak, pertama lo ngerekrut dulu kayak 30 orang pengangguran gitu ya, yang bisa willing take the fall dan dibayar gitu dengan tarif tertentu. Dan lo sebagai platform itu motong biaya mereka, lalu mereka akan menjadi PR aplikasi lo sendiri, dengan bilang kayak, oh dulu sebelum ada aplikasi ini hidup saya susah dan sekarang saya bisa menghasilkan 100 juta per bulan, dan itu akan menjadi kekuatan PR yang besar sekali sampai akhirnya orang-orang lain pun bergabung, sistem reward terus dikurangi sampai akhirnya mereka tidak punya pilihan lagi dan menjadi budak pada sistem. Orang tuh lupa that success story. I always think ya, super app yang waktu itu keluar, menurut gua that's fucking amazing man. Gua witness itu dari tahun, sebetulnya nggak terlalu lama, maybe 2013 ya. Gue ingat banget waktu itu layanannya masih premium dan niche banget, dan itu
itu membuat it explain how the world works to me. Orang tua yang masih mengharapkan anak-anaknya jadi PNS gitu atau bahkan ke militer, itu adalah orang tua yang merasa yang beranggapan kayak waktu ojek online itu ojek-ojeknya masih dapat 30 juta per bulan dan dia udah nggak tahu sistem reward itu udah nggak seindah itu, karena it explain how to make a country. If you wanna establish a country, bikin tunjangan yang paling menggiurkan untuk menjadi pegawai negerinya dan militerinya. Lo lihat deh militeri, maksudnya kan lo pasti di titik lo dapat rumah, dapat mobil, dan life is all set buat lo. Sampai dibikin sistemnya kokoh, baru lo geser sedikit-sedikit tunjangannya, sampai akhirnya rodanya bisa berputar sendiri. Dan itu yang udah terjadi gitu, dan pada saat roda sudah berputar sendiri, it'll be too big to fail. Tapi mungkin nggak fail sebuah sistem negara, ya mungkin aja kita bisa lihat. Lo list down, lo Google aja negara-negara yang ini perspektif ya, biar lo nggak ngerasa hidup lo paling susah. Negara-negara yang sudah tidak ada sejak Perang Dunia Kedua, banyak men. Dan Indonesia masih bertahan tuh lo harusnya bersyukur. Jadi kalau lo bilang bahwa gue nggak tahu harus pilih jurusan kuliah apa, hidup gue paling susah lalala, coy, ada orang yang negaranya hilang coy. Dia dulu pegang paspor negaranya A dan abis itu negaranya nggak ada lagi, dan itu orang-orang yang diberikan tunjangan untuk mendiri sebagai pilar dan bekerja sebagai pilar-pilar negara ini, dia akan turun, militer akan turun untuk mengamankan rakyat. And I don't know gitu, gue melihat negara ini, gue nggak tahu sih pandemi berjalan begitu panjang gitu, I honestly don't know seberapa lama bertahan. Dah, let's get into the questions. Salah nggak sih perawanin jodoh orang di usia dini edan? Pandemi ini makin liar semua orang. Gua anak 16 tahun Desember nanti itu sih 16 tahun ngomongin merawanin orang. Oke, we'll see. Gue cuma pengen kasih pengalaman juga. Gue dulu deket banget sama cewek pas SMP dan gue tertarik banget sama dia karena dulu kita supporteran tim basket bareng dan gue lihat dia di pandangan pertama tuh datang telat mulu di pintu masuk, dia pakai kemeja putih ngetat banget. Gue lihat dari tribun paling atas, lu pasti tahu otak cowok gimana kalau dilihat gituan. Nah, I don't know. Singkat cerita, gue chat-chatan sama dia, dapat nomor dari temannya, terus jalan jadian, mulai pacaran sebulan 2 bulan. Gue masih biasa aja, nggak ada kepikiran buat macamnya. Sampai akhirnya di chat dia bercanda ngomong, nah gue bingung nggak tahu. gue bingung, gue nggak tahu apa ngewong tuh apa. Ternyata gue ternyata artinya itu plesetan dari ngewe. Oke. Gue tahu dia bercanda, tapi dengan itu kayaknya dia ngoda membuka pintu ke gue. Ibarat kata dia lempar ikan asin ke depan muka gue. Makin kesini gue makin aneh-aneh. Chat gue makin aneh-aneh, berbau seks terus. Akhirnya gue minta ketemuan di kamar mandi sekolah. Waduh. Kamar mandi sekolah. Maksud gue kesana dan gak tahu mau ngapain, bingung, canggung, awkward. Dan abis itu gue liatin bibirnya. Terus dia nyosor gue dan gue lanjut sampai hal yang tidak diekspektasikan pun terjadi akhirnya. Ya lu tau lah saat dia lepas dia lepas buat gue burung gue lemes, gue orangnya lu datang bulan ya enggak, wah gue panik langsung udahan. By the way itu jam pulang sekolah di situ teman-teman gue biasa bareng balik sama gue udah nunggu, gue udah nunggu. Mereka pada nanya gue dari mana, coba misalnya abis boker, abis itu gue balik tanpa basa-basi, ya gimana. Itu gue chat sama dia jalan pacaran dan biasanya sampai akhirnya gue putus sama dia. Dia ngemis-ngemis sama gue tetap nggak bisa kasih alasan. Gue mau fokus belajar buat UN, sampah, udah ngambil single orang, gue fokus belajar UN, anjing gimana nih. Dan mau berubah soalnya sama kejadian itu, bawaannya gue kalau sama dia maksiat mulu, bangsat emang nih.
Dan buruknya lagi fokusnya UN gue tetap aja jelek. Sekarang gue masuk SMA swasta bangsat. Gue di momen SMA ini gue sedikit kangen, tapi gue tau gue udah jahat sama dia. Menurut lu gue harus gimana? Mau gue salah nggak nih gue ninggalin dia? Salah nggak gue ngambil pengalaman kayak gini? Sedih nih. Soalnya dulu gue mikir ya masih SMP kelas 9 susah juga diseriusin, bakal langgeng sampai nikah. Shit man. Ini the one and only lu yang gue ceritain bang. Makasih udah denger dan baca tuh. Bangsat, God bless you. Lah bukan gue doang sekarang yang denger ini. Sekarang yang denger ya nggak nyampe 2 juta, tapi ya lumayan lah kolam tai. Ya susah tuh karena nggak ada edukasi seks. Tapi lu kan Desember ini 17 tahun, so ya lu udah dewasa ya di itu kan lu sebetulnya dewasa sih, kedewasaan itu penting ya. Tapi kita harus ada garisnya di mana ya, negara ini 17 tahun. So kalau lu salah, menurut gue ya kesalahannya kenapa dong? Masih kecil gitu sih. Tapi ya dia juga kayaknya mau ya. Aku nggak tahu harus apa. Gue nggak ngerti sih harus apa beneran. Ya jangan diulang aja. Gue punya sahabat cewek, dia ini teman sekelas gue dulu bang sejak SMP. Tapi pas SMP nggak terlalu deket kayaknya. Sekarang by the way udah 3-4 tahun nggak deket, nggak salah deket banget ya. Belakangan ini bang gue tuh kayak nggak rela dia dipunyain orang lain. Hal itu muncul pas kemarin dia ada pacar dan kayak gue nggak ikhlas gitu. Gue kurang apa sih sampai lu punya pacar? Emang gue kurang anjing. Alhamdulillah dia ada konflik terus akhirnya gue dukung untuk putus. Nah gue mau ngomong ke dia bang, kalau gue ada rasa gitu tapi takut ditolak atau gue nggak mau ada jarak sama dia. Menurut lu gimana? Menurut gue ya lo harus kejar dan terimalah penolakan. Karena kemenangan itu bisa dirasakan kalau lu pernah ditolak. Anjing lah, konten apa sih? Sekarang dari seorang bapak dan om kayak lu, apa yang gue harus lakukan 3-4 tahun ke depan? Alasan gue yang besar dengan target 3 tahun ke depan. Karena gue serius sudah sama seorang. Prinsip gue kalau mau kawin calon istri gue harus hidup enak sama gue. Apa yang gue harus lakuin? I don't know. Karena gue orang yang tidak memiliki rencana dalam hidup. Lu pikir gue tahu cara begini? Nope. Gue selalu paling struggling sama orang ditanya apa yang ingin lakukan 5 tahun dari sekarang. Men, gue nggak tahu men. Gue itu orangnya day by day aja. Mungkin baiknya buat lo adalah jangan sok-sok punya prinsip menjanjikan hidup nyaman buat seseorang. Nggak usah.